Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Bagi sebagian orang Ramadan memang dianggap lama lagi. Lebih sebulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Namun timbul pertanyaan, kenapa pada sebagian orang rasa Ramadan itu menjadi begitu dekat? Kenapa orang-orang soleh sebelum kita, jauh sebelum Ramadan, bahkan 3 bulan sebelum Ramadan datang, mereka seakan-akan telah mendapatkan kehadiran Ramadan? Perbedaannya adalah perbedaan dalam rasa. Sebagaimana orang yang naik bis dari Jakarta sampai ke Padang, mungkin bagi yang biasa pulang dengan bis merupakan sesuatu yang biasa. Tapi bagi anak kuliah yang lama meninggalkan kampungnya, yang begitu ingin bertemu dengan keluarganya, yang begitu ingin bertemu dengan kawan-kawan sepermainannya, maka ketika masuk ke Sumatera Barat, yang dia lihat kiri dan kanan, kilo demi kilo akan dia hitung. Sebab kenapa? Karena dia begitu mengagungkan, karena dia begitu menginginkan untuk sampai ke kampung halamannya, sehingga rindu yang tertahanlah yang membuat mereka kemudian menikmati apa perjalanan yang mereka lalui. Oleh karenanya Ramadan memang akan jauh lama, sebulan lagi, tapi bagi sebagian orang dia akan merasakan Ramadan itu dekat. Sebab kenapa? Akan lama rasanya kita menunggu kalau kita tidak pernah mempersiapkannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan begitulah barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka di sanalah letak ketakwaan hati. Kenapa ada sebagian orang sebelum azan berkumandang dia telah menyiapkan segala sesuatunya untuk berangkat ke masjid? Karena dia mengagungkan panggilan Allah. Bukan muazzin yang memanggilnya, akan tetapi panggilan Allah lah yang dirasakannya, sehingga bukan panggilan manusia yang bisa didengar ataupun bisa dibiarkan, akan tetapi panggilan imanlah yang kemudian membuatnya menyahut apa yang dipanggil tersebut. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Kenapa tidak berat bagi sebagian orang untuk bangun pada waktu subuh, bahkan sebelum subuh? Padahal bagi sebagian yang lain waktu yang paling enak untuk menarik selimutnya. Karena bagi sebagian orang panggilan azan subuh tersebut adalah panggilan keimanan yang betul-betul ditunggunya, bahkan sengaja dihidupkan wikernya untuk kemudian menunggu waktu mulia sepertiga malam terakhir yang ada. Bedanya bukan panggilan, bedanya adalah bagaimana hati ini menyambut panggilan tersebut. Cobalah lihat bagaimana sikap para pekerja berkaitan dengan panggilan bosnya, berkaitan dengan panggilan pimpinannya. Kita akan dapati ada orang-orang yang ketika dipanggil oleh bosnya, belum selesai panggilan tersebut dia sudah meluncur ke tempat dipanggil. Sebab kenapa? Baginya panggilan bos merupakan sesuatu yang sangat penting. Oleh karenanya sebenarnya bukan perbedaan yang terjadi, akan tetapi adalah bagaimana kita meletakkannya di dalam hati kita. Sesuatu yang kita anggap spesial di dalam hati kita, pasti rasa kita untuk menyambutnya juga akan berbeda dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Begitu juga panggilan orang tua. Bagi kita yang biasa-biasa saja dengan orang tua, ketika orang tua memanggil, maka mungkin saja kesibukan akan menjadi uzur dan alasan bagi kita untuk tidak menyambutnya. Tapi bagi orang yang meletakkan orang tua di atas segala-galanya setelah Allah Subhanahu wa taala, maka panggilan orang tua bagaikan panggilan yang patut untuk disambut ketika pertama kali didengarnya. Dan inilah bedanya antara kita satu dengan yang lainnya. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapapun yang mengagungkan syiar agama Allah, maka di sanalah letak ketakwaan hatinya. Begitu juga kaitkanlah dengan yang lainnya. Kenapa sebagian orang mudah untuk melaksanakan puasa Senin dan Kamisnya?
Kenapa mudah bagi sebagian orang untuk datang ke tempat-tempat yang Allah ridai? Kembalikanlah kepada ayat ini, maka kita akan mendapatkan jawabannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, Ramadan itu memang telah lama datang dalam kehidupan kita. Bahkan sebanyak umur yang kita lewati, maka niscaya Ramadan yang telah kita lalui sebanyak itu juga, bahkan lebih. Sebab hitungan bulan Hijriah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hitungan bulan Masehi. Maka kita akan dapati Ramadan dari waktu ke waktu semakin cepat. Sebab kenapa? Karena hitungan yang dipakai adalah bulan Qamariyah. Maka kalau seandainya umur kita 50 tahun, mungkin sudah 52 kali Ramadan yang kita lewati, bahkan mungkin 53 kali. Ramadan memang telah berulang kali, akan tetapi yang akan mendapatkan hasil dengan Ramadan adalah orang-orang yang meletakkan Ramadan spesial di dalam hatinya. Kalau seandainya kita menghadapi Ramadan seperti kita menghadapi hari Sabtu dan Minggu, ketika kita sedang liburan, maka kita akan dapati siap atau tidak siap dia akan lalu dan kita lewat, dan kita akan melewatinya. Maka yakinlah Ramadan itu akan biasa-biasa saja. Akan tetapi bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Ramadan itu spesial, lalu dia persiapkan diri lebih baik, maka yang akan dia dapatkan adalah sesuatu yang luar biasa juga. Maka biasakanlah syiar dalam kehidupan kita. Setiap kita akan bertemu dengan Ramadan, maka kuatkanlah di dalam hati kita. Jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan terbaik seumur hidup kita. Kalaulah kita pernah melewati Ramadan sebelum ini dengan pencapaian yang mungkin fantastik, dengan jumlah qiraat Quran yang kita baca, tilawah Al-Quran yang kita baca, ataupun salat-salat sunat yang kita lakukan, maka azam dan tekad kita pada Ramadan tahun ini adalah, saya ingin mengalahkan pencapaian terbaik Ramadan sebelumnya. Bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan, bagi orang-orang yang menginginkan kemuliaan, yakinlah yang dia inginkan dari perbuatannya yang mulia-mulia saja. Siapapun yang menginginkan yang terbaik dalam kehidupannya, pasti dia berobsesi akan membuat pekerjaan-pekerjaan yang terbaik. Lihatlah bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, di tempat-tempat kerja kita ada orang yang luar biasa kalau dari sisi kerja, karena memang bagi dia pekerjaan merupakan hal yang paling utama dalam kehidupannya. Maka lihatlah bagaimana dia memperlakukan waktunya, bagaimana dia kemudian menyikapi tugas-tugasnya, maka kita akan dapati begitu spesialnya. Jangan sampai hanya dalam kehidupan dunia kita ingin yang di depan, tapi dalam kehidupan akhirat kita hanya ingin yang biasa-biasa saja. Padahal doa kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dalam kehidupan dunia, dan juga berikanlah kepada kami kebaikan dalam masalah akhirat. Jangan sampai untuk masalah gaji kita ingin selalu naik terus. Jangan sampai untuk masalah jabatan kita ingin selalu naik terus, tapi untuk berhadapan dengan masalah akhirat kita ingin yang biasa-biasa saja. Sebagaimana kita ingin yang terbaik dalam kehidupan dunia, maka camkan dan tekadkanlah kita juga ingin yang terbaik dalam masalah akhirat kita, supaya apa yang kita doakan tadi dapat kita penuhi dan dapat kita rasakan. Walaupun Al-Quran kemudian mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguhnya kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Kalau kita tidak mampu melebihkan akhirat daripada kehidupan dunia, maka sekurang-kurangnya letakkanlah dia sama di depan mata kita dalam masalah amal, bukan dalam masalah penikapan. Sebab bagi orang-orang yang lebih mendahulukan dunia, yakinlah dia tidak akan pernah bisa mendahulukan akhirat. Sebab antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ada ruang masing-masingnya yang perlu kita berikan porsi masing-masingnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan begitulah siapapun yang mengagungkan syiar agama Allah, maka di sanalah letak ketakwaan hati.
Kenapa iman kita naik dan turun? Berkaitan juga dengan amal. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Maka oleh karenanya, siapapun yang menginginkan hal yang terbaik dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, maka hendaklah dia jaga ketaatan-ketaatannya. Jangan pernah anggap kecil satu maksiat, sebab mungkin saja maksiat yang kita anggap kecil akan menjadi batu sandungan yang besar bagi kita nantinya. Oleh karenanya, jangan pernah juga anggap kecil kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan pernah remehkan satu kebaikan apapun juga, walau hanya senyum kepada saudaramu, walau hanya bertemu dengan saudara dengan wajah yang begitu indah. Semua kita menginginkan kebaikan, maka tambahlah selalu kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau seandainya di antara kita menginginkan rumah yang bagus, maka tentu dia akan mengatakan perlu dana begitu banyak miliar yang akan dia perlukan untuk membangun sebuah rumah yang bagus. Maka kalau kita menginginkan yang terbaik untuk akhirat kita, kalau alat pembeli di dunia ini adalah rupiah-rupiah yang kita kumpulkan, maka alat pembeli nanti di akhirat adalah ketaatan-ketaatan dan ridho Allah dengan apapun yang kita lakukan. Maka perbanyaklah sesuatu yang mendatangkan ridho Allah. Bagi orang tua ada hak mereka yang perlu untuk kita tunaikan, maka tunaikanlah. Jangan sampai penyesalan itu datangnya terakhir. Bagi orang tua ada sikap-sikap yang perlu kita hindarkan, maka jangan lakukanlah. Karena bukan marah orang tua yang kita khawatirkan, akan tetapi murka Allah lah yang patut untuk kita khawatirkan. Bagi orang tua ada hal yang perlu untuk kita tunaikan, maka tunaikanlah. Jangan sampai hanya yang terbayang oleh kita hanya angka-angka saja, lalu kita lupakan bahwasanya ridho mereka adalah jalan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Bagi Allah Subhanahu wa taala ada hak-hak yang perlu untuk kita tunaikan, maka tunaikanlah, karena semua kita pada hakikatnya ingin meraih ridho demi ridho Allah dalam kehidupan ini. Kalau seandainya Allah ridho, yakinlah yang sedikit pasti akan terasa cukup, apatah lagi kalau banyak. Tapi kalau seandainya ridho Allah lah yang jauh dalam kehidupan kita, jangankan yang sedikit, banyak pun tidak akan pernah ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Hanya persekutuan, hanya sesuatu yang akan mendatangkan murka yang mungkin akan kita lakukan. Bahkan perselisihan dan permusuhan yang mungkin kita dapatkan dengan harta yang berlebih yang kita miliki. Maka oleh karenanya, kembalikanlah kepada ayat yang kita bacakan di awal tadi. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan begitulah siapapun yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka di sanalah letak ketakwaan hati. Siapapun yang menginginkan yang terbaik dalam kehidupannya, maka jagalah asa dan harapannya dan berikanlah yang terbaik untuk orang-orang yang diletakkan utama dan utama oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, dalam khutbah Jumat kita yang singkat pada kesempatan kali ini, Ramadan memang dalam hitungannya masih beberapa lama lagi. Tapi persiapan kita akan ditentukan apa target kita pada Ramadan tahun ini. Bagi kita yang tidak mempunyai target di bulan Ramadan, maka yakinlah Ramadan akan datang seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau seandainya kita punya target spesial, apakah berapa banyak yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran? Apakah berapa banyak bantuan yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan? Apakah berapa banyak yang akan kita lakukan dari bentuk ketaatan dari sholat sunat kita ataupun bentuk-bentuk lainnya? Itu akan tergantung sejauh mana kita mempersiapkannya. Pastilah tidak akan terasa berat bagi orang-orang yang sudah biasa melakukan kebaikan.
maka biasakanlah kebaikan yang kita inginkan di bulan Ramadan, biasakanlah dari sekarang, supaya nanti di bulan Ramadan sesuatu itu begitu mudah bagi kita untuk melaksanakannya, dan Allah akan menjadikan hal-hal terbaik dalam pilihan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum